Mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menerima pelayanan firman. Mari kita berdoa. Di tengah sukacita kami menyanyikan kasih setia Tuhan yang menakjubkan dalam hidup kami. Kami mau kembali mengingat bahwa kasih setia Tuhan sesungguhnya berlaku dalam segala keadaan hidup kami. Baik ketika hidup kami diwarnai dengan berbagai sukacita, kebahagiaan, dan dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi pun pada saat hidup kami berhadapan dengan berbagai pergumulan, jalan yang terjal, bahkan berhadapan dengan maut sekalipun, kami mau bersama belajar meyakini bahwa kasih setia Tuhan tetap ada. Pagi ini di Minggu Paskah yang kelima, kami bersama hendak mendengarkan firman Tuhan dibacakan, mazmur dinyanyikan, dan mendengarkan perenungan sabda Tuhan supaya kami semakin meyakini bahwa karya kasih setia Tuhan yang menyelamatkan itu berlaku dalam segala keadaan dan memiliki buah atau wujud yang nyata dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Maka Tuhan berkatilah setiap kami yang bertugas pada waktu ini, membacakan bagian firman Tuhan, menyanyikan mazmur juga hamba-Mu yang Kau percaya memberitakan. Supaya kami boleh dipakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan Tuhan yang menjumpai dan menyatakan kehendak-Nya bagi umat-Mu dan juga bagi kami semua. Sehingga hidup kami semakin dibentuk oleh kebenaran sabda Tuhan. Mari Tuhan berkaryalah pada waktu pelayanan firman ini. Kami semua telah dipersiapkan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 31 ayat 2 sampai 6 dan 16 sampai 17.
setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali ku mendapat malu. Luputkan aku sebab keadilan-Mu, ya Tuhan, sendengkan telinga-Mu. Janganlah Tuhan gunung batuku, tempat berlindung dan kubu pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Engkau menuntun dan membimbingku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau yang akan lepaskan aku dari jaring yang dipasang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah Tuhan penyelamatku. Engkaulah Tuhan tempat berlindung, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Engkaulah Tuhan yang membebaskan aku. Engkaulah Tuhan Allah yang setia. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir.
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak.
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa mulai pada hari ini kita telah kembali melakukan pembacaan leksionari secara lengkap. Kita membacakan bacaan pertama, nyanyian Mazmur, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Dan kita bersama tengah menapaki perjalanan iman kita di Minggu Paskah yang kelima, yang akan merenungkan tema diselamatkan oleh kasih setianya. Saya akan mulai dengan sebuah tulisan anonim yang ditemukan di tembok bekas sel di Auschwitz. Tulisan ini mengindikasikan, karena ada di tembok di sana, bahwa si penulisnya meskipun tidak diketahui siapa, adalah orang yang menjadi salah satu tahanan di kamp konsentrasi Nazi kala itu. Kalau diterjemahkan, kalimat ini mengatakan, "Aku percaya kepada matahari meski ia tidak sedang bersinar. Aku percaya kepada cinta meski aku tidak dapat merasakannya. Aku percaya kepada Tuhan meski ia diam." Kalau kita mencermati betapa ngerinya, betapa beratnya penderitaan yang pasti dialami oleh orang-orang yang ada dalam penjara itu, lalu kemudian dia bisa menuliskan ini pada temboknya, maka kita melihat bahwa dari tulisan ini tergambar masih ada iman, masih ada keyakinan yang memberi atau membangun pengharapan. Meskipun orang ini sedang ada dalam situasi penuh penderitaan dan kengerian itu. Itulah sebenarnya yang dapat kita temukan juga dari nyanyian Mazmur yang tadi dinyanyikan oleh kita semua dan oleh pemazmur kita. Yang merupakan sebuah doa permohonan untuk diselamatkan di tengah kesesakan. Di sana kita juga menemukan adanya iman yang membangun pengharapan itu. Jadi kalau kita lihat dari isi Mazmur 31 ini, dia sebenarnya berisi doa yang memohon supaya dilindungi dari situasi yang tadi kita nyanyikan, kita perhatikan pada saat pemazmur menyanyikan. Di sana tergambar ada penderitaan, ada jerat musuh, ada kesesakan yang dialami. Pemazmur memohon perlindungan kepada siapa? Dalam hal ini Daud, dia memilih untuk memohon perlindungan dari Tuhan yang disebut sebagai gunung batu dan kubu perlindungan. Dia merasa aman di dalam perlindungan Tuhan sebagai gunung batu dan kubu perlindungan. Di sini tergambar juga adanya iman ya, dari pemazmur di tengah situasi yang sulit tadi, bahwa kasih setia Tuhan itu sanggup untuk menyelamatkan. Sehingga dia memohon, selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Mengapa pemazmur atau Daud bisa punya sikap yang semacam ini di tengah situasi yang sulit? Ini semua bersumber dari yang namanya pengalaman iman. Kita tahu Daud berkali-kali berhadapan dengan berbagai situasi hidup yang sulit, yang berat. Dia pernah berada di bawah ancaman kematian. Dia pernah berada di tengah berbagai kesesakan, kesulitan. Tapi dia membuktikan pada situasi itu bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah absen. Kasih setia Tuhan tidak pernah menghilang
dari hidupnya. Bahkan ada satu kalimat yang sebenarnya ada di ayat 6 yang tadi juga dinyanyikan. Dia mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalimat ini tidak bisa tidak mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus yang jelang kematiannya pun mengucapkan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tidak hanya Yesus yang pernah menggunakan kalimat ini, tetapi ada tokoh pada masa ketika kekristenan mengalami berbagai penganiayaan. Ada seorang tokoh yang bernama Polikarpus. Ketika dijelang ajalnya, dia juga mengucapkan ini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan juga tokoh dalam bacaan kita di Kisah Para Rasul, yakni Stefanus, yang dikenal kemudian sebagai martir yang pertama, pun dijelang ajalnya, dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan rohnya, lalu kemudian dia mati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Stefanus dalam deritanya, kalau kita mencermati pada Kisah Para Rasul 6 dimulai ayat 8, di sana ada keterangan tentang Stefanus ini. Stefanus ini digambarkan sebagai seorang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Karena dia dipenuhi dengan karunia dan kuasa, maka hikmat Tuhan itu ada padanya. Sehingga tidak ada orang yang bisa melawan hikmatnya. Lalu bagaimana ini cara menumbangkan orang seperti ini? Kepada dia diberikan tuduhan yang tidak benar. Stefanus ini diadili oleh Sanhedrin dengan dakwaan, tuduhan. Dia menghujat Nabi Musa dan Allah. Juga ada tuduhan lain bahwa dia dianggap berkata-kata menentang bait Allah dan hukum Taurat. Jadi tuduhan yang tidak berdasar inilah yang kemudian membawa Stefanus ini diadili di mahkamah agama dan akhirnya menerima hukuman mati. Jadi cara dia kemudian menjelang ajalnya mirip dengan Yesus yang sebenarnya tuduhannya tidak terbukti namun akhirnya tetap dihukum mati. Tokoh Stefanus ini luar biasa. Sebab kalau kita mencermati dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 15 sampai dengan 7 ayat 53, kita akan menemukan bagaimana dia ini tetap tenang di tengah segala tuduhan yang ditujukan kepadanya. Dikatakan dengan wajah seperti malaikat bahkan. Stefanus ini bisa menjawab segala tuduhan-tuduhan itu dengan uraian yang ringkas, yang jelas. Dan bahkan dia berani mengatakan tentang sejarah Israel. Yang pernah bahkan beberapa kali membunuh nabi-nabi atau utusan Tuhan. Hingga membunuh sang Mesias. Kita bersama meyakini bahwa Stefanus yang dipenuhi dengan kasih setia Tuhan ini membuatnya mampu dengan tenang menjawab segala tuduhan itu. Seperti halnya pemazmur tadi yang di dalam segala derita, kesesakan, jerat musuh, dia tetap di dalam ketenangan mengandalkan kasih setia Tuhan. Dan dicatat di dalam bacaan kita, sebelum hukuman menimpa Stefanus, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus yang tengah menderita itu mengalami Tuhan yang menderita, tapi juga bangkit, bahkan berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat Yesus itu di jelang kematiannya. Bahkan dia menyerahkan dirinya yang dipenuhi dengan kasih setia Tuhan, sehingga ada dua ucapan paling tidak di jelang ajalnya. Ya Yesus, terimalah rohku. Penyerahan diri Stefanus yang luar biasa ini membuat kita melihat dia bukan saja orang yang dipenuhi dengan hidup yang berserah dalam keadaan baik, tapi juga di tengah derita, bahkan kalaupun kematian terjadi. Di tengah dirajam batu yang mengerikan itu, kalimat yang terucap, ya Yesus terimalah rohku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
Lalu ada kalimat lain yang dicatat sebelum dia meninggal adalah, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Di sini kita melihat tidak ada sedikit pun kengerian, ketakutan tergambar dalam diri Stefanus ini. Ketika disidang dengan penuh ketenangan dia menjawab, sampai ketika dia dilempari oleh batu itu, dia tetap beriman dan mengucapkan kalimat pengampunan bagi orang yang menganiaya dia. Tuhan, jangan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka. Di tengah kebencian orang-orang yang merajam batu dan memfitnah dia, Stefanus menyuarakan kasih dan pengampunan. Sekali lagi mirip dengan Kristus yang dalam derita dan kematiannya masih mengucapkan pengampunan yang penuh kasih bagi orang-orang yang menganiaya dia. Maka benarlah ucapan yang disampaikan dalam surat Petrus dan yang diucapkan Yesus dalam Injil Yohanes, bahwa murid-muridnya dipercaya untuk melakukan perbuatan besar. Perbuatan besar menyatakan kasih Allah di tengah kebencian, di tengah fitnah, di tengah tuduhan yang tidak berdasar. Ada kasih dan pengampunan. Kalau kita menarik dan menghubungkan Stefanus ini dengan bacaan Injil kita, maka bolehlah kita mengatakan bahwa Stefanus ini salah seorang rasul dan murid Kristus yang menghayati perkataan Kristus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Konteks dari bacaan Injil kita adalah dialog tentang rumah Bapa. Kala itu Yesus meneguhkan hati para murid yang sesaat lagi akan berpisah dengan Yesus, yang sedang dipenuhi dengan berbagai kegelisahan. Yesus kemudian mengajarkan, jangan gelisah, percaya kepadaku. Karena aku akan pergi, itu bukan kemana-mana, tapi menyediakan tempat bagimu di rumah Bapa. Sehingga dikatakan, di mana aku berada engkau bersama dengan aku. Stefanus pastilah menghayati bahwa kalaupun dia mati, dia tahu dia bersama Kristus yang sudah menyediakan tempat baginya. Dia tahu bahwa dia akan bersama-sama dengan Kristus yang dilihatnya di jelang kematiannya itu. Sehingga tidak ada kebencian, tidak ada ketakutan, tidak ada kemarahan bagi orang-orang yang melakukannya. Ia melihat Kristus dalam derita dan jelang kematiannya. Sehingga dia mampu menyerahkan rohnya, mati sebagai seorang martir, bahkan mengucapkan kalimat pengampunan. Stefanus juga telah menunjukkan iman kepada Yesus sebagai sang jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita cermati percakapan Yesus dengan murid-muridnya, setelah dia menyampaikan tentang ajarannya, Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Perhatikan bahwa Thomas menanyakan jalan ke situ itu di mana. Pertanyaan ini membuka kesempatan bagi Yesus untuk menyatakan diri bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan yang membawa orang kepada Bapa. Yesus tidak hanya menunjukkan jalan lewat situ, tidak. Yesuslah jalan yang harus dilewati untuk sampai kepada Bapa. Dia adalah jalan sehingga tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kemudian dalam kapasitasnya sebagai sang jalan itu, dia juga adalah kebenaran dan hidup. Yesus tidak hanya jalan bisa jalan yang benar dan jalan yang salah. Dia adalah jalan dan kebenaran.
Dia mengajarkan dan menghidupi kebenaran itu di sepanjang karyanya, sehingga orang akan mengikuti kebenaran yang diajarkannya. Sang jalan dan kebenaran itu juga adalah hidup, karena membawa orang kepada kehidupan, bukan kebinasaan. Dengan tenang, Stefanus menunjukkan kebenaran ketika dia menghadapi segala tuduhan. Dia sungguh menunjukkan imannya kepada sang jalan, kebenaran dan hidup yang membuat sekali lagi dia tidak gentar marah berhadapan dengan penuduh-penuduhnya dan pembunuh-pembunuhnya. Karena dia tahu dia mengikuti sang jalan, kebenaran dan hidup. Bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus? Percayakah kita bahwa tema kita diselamatkan oleh kasih setianya ini berada juga ketika kita di tengah situasi derita seperti Stefanus dan pemazmur yang tergambar dalam bacaan kita. Dalam hidup Stefanus dan juga pemazmur kalau kita cermati, paling tidak nampak wujudnya orang yang percaya bahwa dirinya diselamatkan oleh kasih setia Tuhan. Yang pertama menurut saya adalah kalau kita cermati, mereka tidak dikuasai kegelisahan, tetapi ketenangan. Hidup mereka bukan dipenuhi kegelisahan, tapi ketenangan. Ketenangan membuat Stefanus bisa menjawab tuduhan. Ketenangan membuat kita bisa berpikir jernih. Tidak diburu oleh emosi lalu kita membuat keputusan yang salah. Saya tidak terlalu suka film India, tapi ada satu film India yang menarik. Yang kalau ditonton ulang masih saja menarik. Yang berjudul Three Idiots. Pernah kita menonton itu? Dalam film ini ada satu frasa yang kerap diucapkan, yakni adalah all is well. Ketika hidup sedang berada dalam situasi tertentu, ucapkan all is well. Bagi saya menarik. Mengapa? Karena mengatakan all is well itu bukan berarti lalu masalahnya hilang kan? Bukan juga kita denial dengan keadaan yang tidak baik-baik kita ngomong all is well, bukan. Tapi ketika kita mengatakan all is well dari sini, sebenarnya kita akan dikuasai oleh ketenangan, bukan kegelisahan. Semua baik-baik. Ada kasih setia Tuhan yang menyelamatkan. Sehingga akan dikuasai dengan ketenangan yang membuat kita bisa berpikir jernih dalam situasi yang genting sekalipun. Saya senang mencontohkan pada kisah ketika Musa lahir. Musa lahir itu di tengah situasi yang genting dengan peraturan yang mengerikan. Kalau ada bayi yang lahir laki-laki, maka akan dibunuh. Kalau perempuan biarkan aja. Waktu itu tadi saya katakan belum ada USG. Jadi nggak tahu deh anaknya yang lahir laki-laki atau perempuan. Kalau cuma dari bentuk perutnya, kalau bulat berarti laki-laki atau kalau lonjong gimana gitu, nggak tahu. Mereka tapi tidak tahu nih anaknya yang lahir itu sebenarnya apa. Tiba-tiba lahir laki-laki, Bapak Ibu bayangkan. Yang lahir laki-laki, ini bisa dibunuh nih. Tapi ketenangan itu menguasai keluarga itu, saya membayangkan. Dan juga iman kepada Tuhan. Sehingga mereka bisa punya ide yang begitu kreatif. Memikirkan Musa diletakkan di sebuah tempat untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Itu kan inspirasi yang datang dari Tuhan. Daud juga pernah mengalaminya, pemazmur. Ketika dia sedang ada di bawah ancaman maut itu, ada salah satu inspirasi yang menurut saya cukup konyol kalau kita lihat di dalam Mazmur itu dan bahkan dicatat di raja-raja. Daud itu pernah
berpura-pura gila dan membuat dia lolos dari maut. Dari mana muncul inspirasi itu? Dari ketenangan yang bersumber dari kasih setia Tuhan. Maka mana yang lebih ada dalam hidup kita? Kegelisahan atau ketenangan? Yang berikutnya kita lihat diri kita. Adakah kita memiliki keberanian yang lebih besar dari ketakutan kita? Rasa takut itu penting. Dia salah satu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita waspada, supaya kita hati-hati. Ada bahaya kita punya rasa takut, kita akan menghindari. Kita tidak seperti anak-anak yang gak tahu bahayanya lalu dia pegang colokan listrik dan sebagainya misalnya. Kita tahu itu bahaya maka kita tidak akan menyentuhnya. Rasa takut itu diberikan supaya kita waspada. Tetapi yang salah ketika hidup dipenuhi dengan ketakutan. Pemazmur mengakui rasa takutnya kepada Tuhan. Tapi dalam rasa takutnya itu dia pernah mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Sehingga dia punya keberanian yang lebih besar. Maka mana yang ada dalam diri kita? Ketakutan atau keberanian yang lebih besar untuk menatap kehidupan ini. Dan yang berikutnya, yang bisa kita lihat dalam diri Stefanus adalah hidupnya bukan dipenuhi kemarahan ataupun kebencian, tetapi kasih dan pengampunan. Stefanus bisa melepaskan pengampunan bagi para penuduh dan pelempar batu di jelang ajalnya. Dia menghayati hidup yang mengikut Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup itu. Membuat dia meniru kebenaran yang Kristus ajarkan. Sehingga kita bisa melihat dia pun melakukan perbuatan yang besar yang menakjubkan. Tidak hanya Kristus di atas kayu salib yang mengucapkan pengampunan bagi orang-orang yang membencinya dan membunuhnya. Tapi juga Stefanus bisa berdoa, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan, menuruti kebencian dan kemarahan atas perbuatan sesama itu hal biasa. Tapi mengampuni dan mengasihi adalah tindakan beriman. Saya ulang kembali. Menuruti kebencian dan kemarahan atas perbuatan orang lain yang menyakiti kita itu biasa. Semua orang bisa. Tapi mengampuni, bahkan tetap mengasihi adalah tindakan beriman. Yang bersumber dari pengalaman diselamatkan oleh kasih setia Tuhan. Bagaimana dengan kita para pengikut-pengikutnya? Mana yang lebih ada dalam diri kita? Kegelisahan atau ketenangan? Keberanian atau ketakutan? Kemarahan atau kasih dan pengampunan? Kalau kita percaya kepada kasih setia Tuhan yang menyelamatkan, kepada sang jalan kebenaran dan hidup, maka semestinya hidup kita diwarnai dengan ketenangan, keberanian, dan penuh dengan kasih dan pengampunan. Kiranya kita semua terus dibangun dalam iman kepada kasih setia Tuhan yang menyelamatkan dan tetap dengan setia mengikut sang jalan kebenaran dan hidup. Meski jalan yang kita hadapi sulit dan terjal bahkan berhadapan dengan maut sekalipun, di sana tetap ada iman yang membangun pengharapan. Tuhan menolong kita semua.